saya Sabrina dengan NIM 250607502034. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menyelesaikan video tugas dari Pak Dedi Gunawan, SPD MMMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Halo semuanya, apa kabar? Pernah nggak sih kalian mendengar orang bilang di foto, tapi maksudnya foto? Atau menulis kata merubah, padahal katanya mengubah. Nah, tanpa sadar kita sering melakukan kesalahan berbahasa loh. Di video kali ini kita akan bahas beberapa kesalahan berbahasa yang sering terjadi. Kenapa bisa terjadi? Dan tentu saja bagaimana cara memperbaikinya. Yuk, simak sampai akhir ya, biar nggak salah-salah lagi. Kesalahan berbahasa bisa terjadi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yuk kita bahas beberapa yang sering muncul di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, penggunaan awalan yang salah. Kata merubah itu salah, kata mengubah itu benar. Kenapa kata merubah itu salah? Karena kata dasar ubah termasuk kata dasar dengan huruf awal vokal. Jadi awalan yang benar adalah meng, bukan me. Yang kedua, kata depan di dan imbuhan di. Di rumah itu indah, itu salah. Di rumah itu indah, benar. Ingat, kalau di sebagian kata depan harus dipisah dengan kata sesudahnya, tapi kalau imbuhan harus disambung. Misal, dimasak, dipelajari, dibeli. Ketiga, penggunaan kata baku dan tidak baku. Resiko, izin, apotik. Itu contoh kata yang salah. Risiko, izin, apotek itu contoh yang benar. Ini sering banget muncul di tulisan-tulisan formal. Padahal dalam penulisan resmi kita wajib pakai kata baku yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keempat, kalimat tidak efektif. Saya pribadi merasa bahwa menurut saya hal itu penting. Contoh kalimat ini salah. Menurut saya hal itu penting. Contoh kalimat ini benar. Kalimat harus ringkas, tidak bertele-tele, dan tidak mengandung pengulangan makna. Baik, selanjutnya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa berbahasa dengan benar? Yang pertama, gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dikenal dengan singkatan KBBI. Sekarang udah ada versi digital, jadi gampang banget buat ngecek apakah kata yang kita gunakan itu baku atau tidak. Yang kedua, perbanyak membaca teks yang baik dan benar, misalnya dari artikel berita, buku, atau teks dari sumber terpercaya. Yang ketiga, biasakan menulis dan berbicara dengan memperhatikan struktur bahasa, misalnya saat bikin takarir di media sosial, nulis tugas, atau bahkan ngobrol santai. Ini bisa jadi latihan yang bagus. Yang keempat atau terakhir, tonton video edukasi bahasa Indonesia. Banyak banget konten kreator bahasa yang membahas soal kesalahan berbahasa dengan cara yang menarik. Jadi teman-teman, meskipun kita sering mendengar dan bahkan menggunakan bentuk bahasa yang salah, bukan berarti kita tidak bisa memperbaikinya. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita ikut menjaga kualitas komunikasi kita sehari-hari. Yuk mulai dari diri sendiri, karena bahasa mencerminkan siapa diri kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share kalau menurut kalian bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.